Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas 4 dari kuliah rekayasa sistem kerja. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Nur Adli, Andre Luis, Henryko Bujamin, Cesar Elkana, dan Arjuna Dwi Putra. Untuk jurnal yang kami akses berjudul Method Time Measurement on the Optimization of a Productive Process, a Case Study. Jurnal ini ditulis oleh 5 orang, yaitu Marcos Roberto, Adriana Araujo, Leonard Roca Varela, Jose Machado, dan Joao P. Mendoca. Jurnal ini diterbitkan pada April 2017. Next. Sekarang saya akan menjelaskan terkait pembahasan makalah. Pada jurnal ini, para peneliti melakukan sebuah studi case kasus mengenai pengaplikasian Method Time Measurement atau MTM pada sebuah perusahaan di Brasil, khususnya pada sektor energi elektrik. Jadi masalah yang ditemukan pada perusahaan ini adalah kenyataan bahwa beberapa pekerja yang perlu untuk memenuhi waktu produksi, tidak adanya konsistensi pada pekerja, adanya kemungkinan akan terjadinya cedera yang berulang, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan masalah yang dilakukanlah penelitian terhadap proses sehingga ditemukan beberapa metode. Namun dari berbagai metode tersebut, MTM merupakan metode yang paling menonjol atau menarik karena hasil yang diperolehnya, dan metode ini juga diadopsi oleh banyak perusahaan. Dengan implementasi MTM, diupayakan peningkatan produktivitas, yaitu volume produksi yang lebih besar dan pengurangan tenaga kerja, distribusi kegiatan yang lebih baik antara pekerjaan untuk menghilangkan waktu kosong atau idleness dan bottleneck. Lalu penyeimbangan kembali pekerjaan yang waktu kegiatannya melebihi take time, di mana take time atau cycle time adalah waktu produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar atau demand. Next. Jurnal ini menggunakan grafik operational branching chart atau GBO yang merupakan grafik yang dibuat dari elemen kerja setiap stasiun kerja dan menciptakan sebuah beban kerja rata-rata sebagai sebuah tolak ukur performansi. Berikut ini kami tampilkan grafik GBO sebelum mengimplementasikan metode MTM pada proses ultrasonic press dan recording proses. Nah, pada gambar kedua ini kami tampilkan juga gambar hasil GBO setelah implementasi metode MTM. Selanjutnya adalah bagian analisis dari gambar atau grafik yang sebelumnya telah ditampilkan. Next. Proses ultrasonic press dan recording proses ini merupakan proses yang lumayan kompleks atau rumit untuk mengimplementasikan metode MTM ini karena banyaknya jumlah aktivitas, banyaknya pekerja yang diperlukan untuk memenuhi waktu produksi, cedera, dan lain-lain. Pada gambar yang pertama ini dapat dilihat bahwa ada grafik batang yang melewati garis merah atau take time-nya yang berada pada garis 60 detik, sehingga diperlukan perbaikan melalui metode MTM. Alasan dari terjadinya hal ini adalah karena distribusi aktivitas yang kurang baik, tata letak alat dan bahan pada stasiun kerja, penggunaan alat yang tidak cocok, dan gerakan yang lumayan rumit dalam pengerjaan. Next. Pada gambar berikutnya dapat dilihat bahwa semua grafik batang sudah berada di bawah garis merah sehingga sudah optimal. Dengan implementasi MTM ini, terdapat peningkatan produktivitas, volume produksi yang lebih besar, pengurangan tenaga kerja yang diperlukan sehingga dapat menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Ini semua dapat terjadi karena melalui MTM ini perusahaan mulai memperhatikan kondisi ergonomis, kasus cedera, dan lain-lain dengan cara mengubah sistem proses dalam produksi. Selanjutnya opini kelompok. Next. Setelah membaca dan menelaah makalah tersebut, kelompok kami menemukan bahwa MTM memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu, setiap elemen gerakan diketahui waktunya. Jadi waktu penyelesaian dan dapat dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Yang kedua itu, biaya yang dibutuhkan lebih murah. Yang ketiga itu
dapat menurunkan waktu produksi sehingga dapat meningkatkan jumlah output perusahaan. Dalam kekurangan yang pertama itu belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan terperinci. Yang kedua itu tabel yang digunakan untuk orang Eropa saja sehingga tidak cocok untuk orang Indonesia. Yang ketiga itu dibutuhkan untuk ketelitian yang tinggi untuk seorang pengamat karena akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Next. Selanjutnya, take time. Take time memiliki banyak keuntungan jika diimplementasikan pada sebuah perusahaan pada sistem dan juga proses produksi yang berjalan setiap hari. Terdapat keuntungan dari take time, yaitu yang pertama, memudahkan manajemen perusahaan untuk menetapkan berbagai kemungkinan skenario produksi yang terus berubah sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua itu dengan menggunakan take time dan juga cycle time, maka perusahaan bisa melakukan kegiatan perencanaan produksi dengan baik. Next. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Dengan diterapkannya metode MTM, diharapkan dapat menurunkan waktu produksi sehingga dapat meningkatkan jumlah output perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengeliminasi beberapa elemen gerakan yang menurut perusahaan tidak diperlukan atau bahkan dapat membahayakan para pekerja. Dengan penerapan metode ini, perusahaan juga dapat memenuhi permintaan pasar para pelanggan dengan menurunkan waktu produksi di bawah take time, sehingga perusahaan akan berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.